Welcome to Biz Night Chit Chat with Procis, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur semua di seluruh Indonesia. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Foodies dengan Procis. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis kuliner dan berkarir di industri kuliner. Senang sekali nih sore hari ini saya bisa gabung nih sama teman-teman semua di Biz Night Chit Chat. Bersama kembali hadir lagi nih menemani sore-sore santainya foodpreneur untuk berbagi insight menarik seputar dunia bisnis F&B ya. Nah, teman-teman pastiin ya untuk simak terus sampai selesai karena akan ada hadiah goodie bag menarik. Nah, tuh goodie bag menarik spesial dari Procis bagi foodpreneur semua yang beruntung. Caranya gimana nih, Kak? Nah, cara dapetinnya yaitu teman-teman cukup screenshot aja acara Business Chit Chat ini lalu posting di IG story-nya masing-masing dan tag ke foodies.id @foodies.id dan juga @keju_procis. Nah, saya ulangin lagi caranya ya. Teman-teman cukup screenshot aja acara Business Chit Chat ini lalu posting di IG story-nya masing-masing dan tag ke akun Instagramnya @foodies.id dan juga @keju_procis. Nah, itu teman-teman bisa tuh nanti berkesempatan untuk dapetin goodie bag menariknya. Untuk teman-teman nih, kalau mau bertanya, boleh banget teman-teman kalau mau nanya selama kegiatan ini, teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Nah, nanti teman-teman cukup klik aja di situ dan tulis Q&A-nya di situ, pertanyaannya di situ. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang masuk dan beruntung nanti bakal kita pilih dan kita jawab ya teman-teman. Oke, di sini saya nggak sendirian nih teman-teman. Karena sore hari ini kita akan ngulik banyak hal-hal menarik seputar inovasi dalam bisnis kuliner dari narasumber yang pastinya keren banget. Nah, saya undang dulu ya. Di sini. Oke, sambil menunggu ya. Oke, saya ulangin lagi nih teman-teman. Teman-teman selama kegiatan ini bisa banget nih nanti mendapatkan goodie bag menarik dari Procis. Caranya gimana? Caranya teman-teman cukup screenshot aja nih kegiatan ini, lalu posting atau repost di IG story-nya masing-masing. Nanti teman-teman cukup tag ke Instagramnya @foodies.id dan juga keju_procis. Nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk dapetin goodie bag menarik tersebut. Oke, sambil menunggu pembicara keren kita berikut ini, saya coba invite dulu. Oke. Nah, ini udah ada 40-an teman-teman yang udah gabung di sini. Kira-kira teman-teman dari mana aja nih? Boleh absen dulu ya. Kita absen dulu teman-teman. Ini dari kota mana aja dan juga bisnis kulinernya apa? Siapa tahu nanti bisa saya mention di sini nih. Halo teman-teman. Mungkin bisa dikasih tahu dari mana kotanya? Oke, nih ada yang dari Bandung sudah hadir. Oke, Kak Aldi. Apa nih bisnis kulinernya nih? Wah, Kak Aldi bisnisnya sandwich. Oke. Oke, ada yang dari Jakarta. Halo, apa kabar? Sambil kita menunggu pembicara kita bergabung. Oke, nih ada yang dari Bangka. Halo, ada yang dari Cimahi juga. Wah, keren banget nih teman-teman semua nih. Apa nih bisnis kulinernya nih? Dari Surabaya. Oke. Hai, Nah, nih yang dari tadi udah tadi, saya bilang nih pembicara keren kita nih udah bergabung di sini. Di sini dari tadi, ada wow, wow, Kak wow, Cikita. widih. Wah, ada filternya tadi, Kak. Nggak, dari tadi mau masuk kenapa susah banget ya?
Oke, nah udah aman ya Kak ya? Sinyal kali. Aman, 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 aman. Kedengeran ya suaranya ya? Oke, sebelumnya aku mau Oke. kenalin sedikit dulu nih. Jadi Ya. pembicara atau narasumber kita pada sore hari ini adalah Kak Cikita Virginia, adalah CMO dari PT Ardena Arta Mulia dan juga founder dari Kintabe. Nah, Ya. mungkin buat detailnya Kak Cikita boleh kenalan dulu nih buat ke teman-teman foodpreneur semua nih. Mungkin silakan Kak, boleh kenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Mungkin yang baru pernah pertama kali, aku ngisi Pudis udah berapa kali lah ya dari apa? Kemarin ada yang kelas reguler apa sih namanya Mas? Kok gue jadi lupa. Kita ada FOC, FOC Foodies Online dari Class. FOC Nah, udah pernah ngisi mm-mm. juga sama ya IG Live udah berapa kali juga. Jadi salam kenal nama saya Cikita Virginia. Saya CMO dari PT Ardena Arta Mulia atau mungkin teman-teman tahu brandnya Ardena Food dan co-founder dari brand Kintabe gitu. Dua-duanya brand frozen food. Jadi teman-teman yang hari ini mau belajar mengenai frozen food, kita akan kulik ya Mas ya hari ini ya. Betul. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang tertarik atau interest terhadap dunia frozen food. Nah, ini apa pembicara sore hari ini nih keren banget nih yang sudah mendirikan brand Ardena ini sampai ya menasional ya. Nah, kita langsung mulai aja Amin. nih Kak, sharing-sharingnya ya. Oke. Aku mau minta Kak Cikita buat sharing-sharing nih. Gimana sih Ya, awal mula dari brand Ardena ini, mulai dari berdiri sampai berkembang besar saat ini gitu Kak. sinyalnya nih kayaknya. Oh iya sinyalnya ya. Aman? Aman Gimana nggak? Kak? Audionya masuk Kak, tapi kayak Aman videonya nggak ya agak sinyalnya? tersendat. Kayaknya agak nge-lag. Halo Kak. Di aku Halo, gambar, aman di Kak? aku gambarnya nge-lag. Iya, di aku juga sedikit agak Aku tersendat. coba lihat. Gimana Kak? Apa ada delay? Halo. Oke, sepertinya eh, sedikit Oke, oke, oke. penyesuaian Aku jaringan. aku agak aku agak delay sedikit tapi sekarang udah aman. Oke, tadi apa Mas? Mungkin boleh diulang lagi start awalnya ya. Oke, iya Kak. Start awalnya brand Ardena dari awal kali dirintis sampai besar sekarang ini Kak. Wah, dibilang besar juga menuju besar. Ya. Oke, jadi emang awalnya kita 8 tahun yang lalu, kita start dari 2014. Itu kita hanya start dari 6 orang aja, dari produksi, yang buat produk, terus manajemennya ada aku, sempat pegang finance dulu, tapi sekarang pegang sales. Dulu kan CEO ya, Chief Everything Officer, kalau masih kecil Oh kan iya. biasanya gitu ya. Jadi emang kita start dari 6 orang aja, tapi alhamdulillah 8 tahun berjalan, saat ini kita sudah memiliki kurang lebih 200 karyawan gitu, Mas. Jadi uh, ya kalau buat teman-teman yang mungkin di sini skalanya masih UMKM, memang mungkin itu di awal ya, start di awal tuh pasti masih gimana nih caranya untuk scale up dan lain-lain, tapi di awal justru harus dreamnya yang besar, Mas. Jadi kalau bisa gimana kita udah bisa walaupun awal membuat bisnis tapi kita harus udah bikin plannya gimana caranya kita untuk menjadi besar seperti itu sih. Jadi awalnya juga kita cuma punya satu jenis produk, berkembang tiap tahun kita berinovasi ada beberapa produk sampai saat ini kurang lebih kita udah ada 17 jenis produk dan di tahun 2021 kemarin kita launching satu brand lagi yaitu Oke. Kintabe yang tadi Masnya bilang Iya. gitu. Jadi bersyukur dengan adanya pandemi ada juga sebenarnya peluang gitu. Jadi nggak lihat negatifnya aja nih teman-teman. Jadi namanya kita pebisnis pasti kita selalu ngelihat kan ya kayak apalagi ya yang peluang bisa kita buat gitu. Jadi walaupun ada keadaan seperti COVID kemarin melanda Mhm. ataupun misalnya apa, tapi kita harus pintar muter otak gimana caranya kita harus tetap bisa scale up seperti itu sih. Oke, nah itu teman-teman foodpreneur harus bermimpi besar ya. Kalau mau jadi besar itu harus Betul. bermimpi besar ya kak ya. Iya, 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 Iya. iya, betul. Nah, ngomong-ngomong waktu itu aku pernah deh main ke pabriknya Ardena di Jakarta ya. Masa? Oh iya? Iya, aku pernah main waktu itu sama teman-teman dari Foodies juga, Oh, sama oh, teman-teman dari iya, 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 SBK. Iya, 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 udah iya, ngeliat benar, benar, gimana benar, 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 benar. pabriknya.
itu apa ya, Masih kecil kan, secara Mas. Kita start iya, tapi emang itu dari keren kecil. banget loh Kak. Kita masuknya udah harus pakai pakaian khusus, harus Iya ya segala dong. macam lah untuk apa safety-nya, dan juga bisa dibilang itu udah standar ya Kak ya Ya, karena kita untuk memang frozen food ya. juga begitu memulai bisnis frozen, kita juga langsung mengurus sertifikasi, Mas. Sertifikasinya itu kan ada halal, ada BPOM, dan tahun lalu kita sudah juga tersertifikasi HACCP ya, HACCP. Jadi Hmm. memang walaupun kita startnya small, kita harus rapihin juga nih sertifikasi legalnya. Jadi benar-benar kita buat seprofesional mungkin, seperti itu sih. Oke, nanti mungkin kalau masalah legal aku bakal kulik-kulik lagi nanti nih ya. Oke, di Oke. awal nih, eh, Hmm. kenapa sih Kak Cikita waktu itu melihat si bisnis frozen food ini kayaknya jadi satu peluang yang besar waktu di awal ya? Terus juga kenapa memilihnya akhirnya ya udah deh kita buat pabrik aja gitu? Oke, iya betul. Sebenarnya kan kalau misalnya mau berbisnis frozen food ini lini bisnisnya sebenarnya banyak, Mas. Nggak cuman Hmm. nggak mesti juga cuman buka manufaktur gitu ya, buka pabrik Hmm. langsung. Mungkin teman-teman bisa start dari hanya jualan dulu deh produk orang lain, brand lain gitu. Kayak banyak nih sekarang ibu-ibu milenial tentunya jualan dari rumah makanan frozen, apalagi anak sekarang kan anak-anak udah mulai sekolah, banyak nih yang udah mulai-mulai jual frozen dari rumah gitu ya. Bisa dimulai dari situ dulu. Nanti karena memang jiwaku adalah jiwa jualan gitu ya, sales banget. Jadi apa aja tuh pengennya dijual gitu. Nah, ketemu partner yang memang udah di bidang frozen dan juga CEO kita kuat di manajemen awalnya gitu. Jadi berpartner juga harus beda-beda nih. Mereka kuatnya di mana, kita harus mengisi sama-sama biar bisa berkembang ini bisnis gitu. Lalu tadi pertanyaannya kenapa kita milih frozen? Balik lagi, saya seorang ibu milenial yang nggak mau ribet. Hmm. Ya kan, anak-anak apalagi anak-anak zaman sekarang gitu nggak mau lagi tuh Ya. ribet masak dari raw material ikan-ikan yang amis lah, ikan-ikan yang raw, walaupun itu memang lebih sehat ya. Tapi kan pasti kita akan mengurangi nih, apalagi dengan ibu-ibu yang sibukannya banyak banget. Contoh kayak saya ibu bekerja atau mungkin di ibu-ibu juga yang berbisnis. Jadi mempunyai minim waktu untuk mengolah suatu makanan. Jadi di situ kita mikir kayaknya ini adalah pain-nya para ibu-ibu nih, apa ya, keluhannya ibu-ibu nih, gimana caranya membuat produk yang simple untuk dimasak, tetap sehat dan tetap enak. Jadi sebenarnya itu sih, dari situ kita melihat, oh frozen food nih jawabannya gitu. Dan kalau misalnya kita tanya lagi, mungkin dari 50 something lah ya, ini mungkin di sini ada teman-teman ibu-ibu dan yang lain-lainnya, mungkin kalau Hmm. buka freezer nggak mungkin deh kayaknya nggak ada frozen food Minimal ada gitu. nugget lah ya gitu ya. Betul, minimal ada nugget gitu kan. Marketnya besar banget, market size-nya besar banget. Jadi itu sih salah satu alasannya. Gitu. Oke, nah itu Kak kita udah melihat dari sisi peluangnya ya. Apalagi Betul. habitnya ibu-ibu milenial sekarang pengennya serba simple, Hmm, serba yes, praktis, tinggal goreng atau tinggal kukus, jadi gitu buat bekal anaknya ya. betul, betul. Oke. Nah, Kak, waktu itu awal memutuskan ya udahlah kita bikin ini sebagai manufaktur itu emang udah diperhitungkan sejak awal atau gimana, Kak? Ya, jadi memang kita saat memulai awal memang kita langsung terjun membuat manufaktur, Mas, walaupun hanya skala kecil ya. Hmm. Skala Hmm. kecil nih masih dapur rumah tangga lah istilahnya, belum belum benar belum Hmm. sepro manufaktur yang lainnya. Jadi memang kita start hanya dari dulu orang produksi kita mungkin kalau bisa dihitung hanya 4 orang yang gulung Hmm. somai. Saya juga sempat sempat nyemplung gimana sih Oke. caranya bikin somai gitu. Jadi paham tapi walaupun day to day-nya saya nggak di situ ya. Jadi awalnya memang kita start minim banget, kita dapurnya juga sekecil dapur rumah, baru tapi di situ juga yang tadi saya bilang, kita walaupun startnya kecil, kita harus pikirin nih untuk jangka panjangnya bagaimana, untuk menghandle legalnya bagaimana, apa aja yang perlu disiapkan, itu memang dari awal kita Hmm. mempersiapkan, Hmm. seperti itu. Hmm. Awal banget yang banyak kita hire adalah orang sales gitu. Oke. Karena balik lagi bisnis sebesar apapun kalau nggak ada penjualan kan sama aja ya. Jadi Hmm. Ya. jadi memang orang yang paling banyak kita hire adalah orang sales justru. Jadi pas kita buat tuh aku ingat banget awal 2014 kita itu per bulan hanya 500 kilo per bulan. Hmm.
Nah itu Oke. sales kita cuma satu. Akhirnya sales sudah nggak udah kewalahan karena banyak request. Hmm. Akhirnya kita pelan-pelan kembangin pabrik kita, hire sales lagi, terus orderan banyak, upgrade Hmm. upgrade manufaktur lagi, kita perluas Oke. lagi pabriknya sampai Hmm. hari ini kita sudah maksimal di 5 ton per bulan gitu. Jadi Oke. memang pelan-pelan banget sih Mas, cuman ya Hmm. sebenarnya bisa cepat, cuman ya balik lagi ini kan tipikal berbisnisnya beda-beda ya. Betul. Mungkin teman-teman kalau mau investnya besar bisa aja nih langsung awal langsung bisa 10 ton per hari atau berapa ton per hari gitu kan. Jadi makanya balik lagi tipikal bisnis kalau misalnya kita memang Hmm. mau pelan tapi pasti gitu. Biar cakarnya kuat Oke. gitu sih. Oke. Wah, itu tadi Kak Cikita udah sharing, terutama tadi waktu di awal itu mulainya nge-hire tim salesnya dulu ya, baru Ya, kuatin sisi produksinya diimbangin dengan orderan yang masuk ya. betul betul gitu. Oke, nah Kak, aku mau nanya nih, kalau tadi kan ada Ardena, terus ada Kintabe. Nah, Mm-mm. kalau di Ardena Food sendiri, secara produk, apa nih yang bisa dibilang favorit? Atau bedanya sama Kintabe, gimana sih pembagian sisi produknya? Oke, beda banget. Kalau Ardena Food itu kita fokus di fish based product. Jadi bahan baku utamanya adalah ikan. Kalau yang untuk brand Hmm. Ardena Food gitu. Nah, untuk Hmm. produk favoritnya itu ada 5. Yang pertama itu ada fish roll, ada egg money bag. Terus kalau Hmm. egg money bag tuh apa sih egg money bag itu loh kayak yang dalamnya telur puyuh yang kayak di Oh, restoran-restoran Jepang. Nah, nggak usah sebut oh, merek lah ya. Ekado ya? Ya, Ekado ya kalau nggak salah. Ah, ya kayak kado. Nah, oke. itu egg money bag, baru ada kaki naga, ada somai-somayan dan Hmm. bakso-baksoan. Jadi ini 5 produk best seller kita yang di Ardena Food dan semua bahannya dari bahan baku ikan gitu ya. Nah, beda banget kalau misalnya yang Kintabe. Kintabe ini kita produknya Hmm. produk Jepang. Jadi memang Hmm. produk kita best sellernya ada 3, chicken katsu, gyoza, sama sabu set. Ini 3 yang best seller Hmm. untuk di Kintabe. Di Ardena sekarang tuh jenis produknya udah banyak banget, ada kurang lebih Hmm. 17 Hmm. produk, tapi yang best seller kita Hmm. bisa bilang hanya 5 lah yang best seller gitu. Nah, tapi kalau di Kintabe produknya cuma 5 jenis, tapi best sellernya ada Hmm. 3 gitu. Jadi beda banget Mas. Dan beda yang membedakan Ardena dengan Kintabe walaupun sama-sama frozen adalah si Kintabe ini produknya ada bumbunya di dalam. Jadi untuk ibu-ibu nih nggak perlu lagi Oh. ribet-ribet bikinin bumbu ataupun apa karena itu kita lihat Hmm. juga dari sisi pain atau keluhan para Hmm. ibu-ibu kan kayak ada produk frozen tapi pendampingnya apa nih? Jadi kalau misalnya beli Hmm. produk Kintabe nggak perlu repot lagi, tinggal Hmm. cemplung-cemplungin, bumbunya udah ada, paling tinggal tambah sayur kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi udah ada bumbunya praktis banget ya Kak ya. Jadi kalau yang si Mm-mm. Suki set itu isinya apa aja berarti Kak? Kalau udah tinggal cemplung-cemplung doang. Kalau sabu set itu ada bakso-baksoan, Ini ada sabu set fish ya. roll juga isinya, Hmm. terus ada apa namanya ya? Yang warna-warni itu kok aku jadi lupa nama jenisnya. Banyak banget Heeh. jenisnya dia kurang lebih ada 10 jenis tapi kita gabung di satu Heeh. packaging gitu. Jadi ibu-ibu kan Heeh. biasanya kalau beli kan mesti satu-satu kan, bakso Iya, mesti iya. 250 gram ini. Nah, ini kita satu pack tapi udah dicampur semua gitu. Plus sama bumbunya juga udah dapet ya Kak ya? Plus sudah sama bumbunya, jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk cari uh, bumbu atau ngolah bumbu lagi dari awal gitu. Berarti kalau udah beli satu pack itu tinggal siapin air panas buat larutin bumbunya, terus masukin si Betul. isiannya, atau Iya, mungkin kalau mau jadi tambah kayak sayur tinggal tambah sayur aja gitu ya? betul, tinggal cemplungin aja. Sama nih, yang chicken katsu karinya juga itu udah ada bumbu Hmm? karinya, Mas. Jadi kalau ibu-ibu di Wah, rumah nggak perlu repot, tinggal steam wortel atau kentang, tinggal disiram bumbu hmm. kari gitu. Wah, praktis banget berarti ya buat Ya, teman-teman nih mungkin yang lagi apa nonton mungkin penasaran Pak. Pasti penasaran sih Kak karena lagi ini lapar ya. praktis banget. Iya. Nah, bisa langsung aja cari. Nah, ini aku mau nanya nih Kak, kalau si produk Ardena dan juga produk dari Kintabe ini udah dipasarin wilayahnya sampai kemana aja sih Kak?
Kita itu masih 80% DKI sih Mas. Jabodetabek itu kita udah ada. Hmm. Tapi beda beda market kalau misalnya di Kintabe itu justru kita besar di Hmm. MT atau modern modern trade. Modern trade itu swalayan supermarket kayak Grand Lucky, Hmm. Diamond dan lain-lain itu Kintabe. Tapi kalau misalnya Ardena ini 80% ini kita masih kuat di GT atau General Trade. Di agen-agen frozen food itu udah pasti ada sama di pasar-pasar seperti itu. Oke, berarti Jabodetabek udah pasti ada ya Udah istilahnya ada. untuk si Ardena Food. Terus juga kalau Ya, Kintabe tadi di sampai beberapa Bandung kita tempat-tempat juga khusus. sebenarnya ada, tapi masih belum sebesar Oke. market Jakarta gitu. Oke, kalau di online apa e-commerce gitu ada nggak Kak? Oh, di kamar kita udah ada ya, di Shopee kita udah ada, di Tokopedia, lalu di beberapa ya kayak Sayur Box, Hmm. terus apa lagi ya? Ya online channel banyak sih kayak di Blibli gitu-gitu kita udah ada. Oke, Gitu. nah itu bisa teman-teman mungkin yang di luar kota tadi ada yang dari Surabaya, terus ada yang dari Batam. Kalau penasaran, Hmm, bisa kita bisa langsung kirim, aja. betul. Nah, bisa langsung aja buka di e-commerce-nya tadi. Nih, kalau di Instagram nggak bisa check out kayak TikTok ya. Kalau TikTok kan bisa langsung check out. Eh, Ya, nggak apa-apa lah. Nanti atau bisa kalau buka aja di e-commerce apa betul. favoritnya gitu. Betul. Atau kalau misalnya yang di luar Oke. kota tertarik untuk Hmm. menjadi distributor, boleh langsung DM Ardena Food. Nah, ini lagi di-mention nih soal distributor. Jadi, Oh, berarti ada ini ya? apa ya? Sama, bisa Ardena lihat membuka deh. peluang ya, Kak ya? Untuk teman-teman yang mau jadi distributor dari luar Oh, kota ya, Kak? kita buka banget. Kita buka peluang untuk Hmm. teman-teman, untuk kita kan bicaranya ada banyak ya Mas ya, ada banyak lini lah Hmm. di Hmm. eh, di Ardena Food. Jadi ada yang mau jadi distributor kita bisa open juga, tapi distributor biasanya kita fokusnya di luar-luar kota. Nah, nanti bisa jadi distributor tunggal. Kalau misalnya untuk yang skala-skala kecil, mungkin buat ibu-ibu atau teman-teman yang di area Jakarta ataupun di luar Jakarta yang mau menjadi reseller, yang untuk skala kecil Hmm. nih, yang untuk satu freezer aja, yang ukuran 100 liter itu juga kita bisa handle untuk urusan yang resellernya gitu. Nah, ini yang nonton kayaknya makin menarik nih kayaknya. Iya, Langsung aja iya. Jadi DM ya. boleh DM aja yang udah langsung deh ke DM Ardena Food aja nih. ke Ardena Food, nanti aku yang langsung bales deh. Gercep ya. Siap, Orang sales gitu, siap. gercep. Nah, aku mau ingetin juga nih buat teman-teman penonton nih, teman-teman semua foodpreneurs. Nah, selama sesi Bisna Chit Chat ini teman-teman bisa dapetin hadiah yaitu goodie bag menarik spesial dari Procis. Jadi foodpreneurs semua cukup screenshot terus posting aja di IG story masing-masing. Nanti bisa tag ke @foodies.id dan juga @keju_procis. Nah, buat teman-teman bisa dapetin goodie bag menariknya. Semoga beruntung ya teman-teman. Nah, aku mau lanjutin lagi nih ngobrolnya sama Kak Cikita, oke. Nah, aku mau nanya mungkin untuk teman-teman foodpreneur nih, kira-kira Kak Cikita ada tips gak sih kira-kira kalau teman-teman foodpreneur semua kalau mau mulai bisnis frozen food, kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan, terutama kalau mulai dari skala rumahan dulu gitu, Kak? Oke. Nah ini paling ada beberapa catatan. Yang pertama, Hmm. kalian nih hanya mau jualan aja atau memang mau build produknya gitu kan? Mungkin ada di sini ibu-ibu yang memang suka masak, misalnya suka bikin Hmm. somai, emang suka masak dari awal lah ya gitu. Nah itu bisa Hmm. bisa beda nih. Mau jualan produk sendiri atau mau jualan produk orang lain. Tapi saran aku kalau memang modalnya tidak besar, maksudnya mau modal dengan seadanya dulu, coba dulu nih dari awal kecil-kecilan dulu. Memang saya selalu percaya ya kalau bisnis tuh nggak bisa langsung eh, ya ada aja sih mungkin beberapa bisnis yang misalnya langsung wow Hmm. jor-joran modal, tapi kan agak berat ya. Jadi memang nggak apa-apa kita startnya dari kecil dulu, mungkin dari rumahan, bikin sendiri, atau mungkin kalau teman-teman nggak bisa masak bisa juga maklon dari orang. Maklon itu jadi gini Mas, bisa ambil dari brand Hmm. orang, kita bikin brand sendiri itu boleh, Ah, atau iya. bisa juga langsung aja jualan produk orang lain juga nggak masalah gitu. Nah mungkin start Hmm. dari situ. Nah mungkin teman-teman itu ibu-ibu yang mau jualan frozen bisa ngambil barang di agen-agen frozen, itu bisa juga jadi reseller-resellernya mereka. Misalnya ibu, karena kan pasti marketnya beda nih. Biasanya ibu-ibu nih jualannya ke Hmm. teman-teman nih, teman-teman Hmm. WA Hmm. grup lah, teman-teman komplek lah, Iya. teman-teman apa gitu kan. Jadi misalnya Hmm. di start dari circle-nya yang kalian dulu. Nah,
Awal jualannya Hmm. gimana sih? Nggak apa-apa awal jualan coba dulu dari japri-japri temen, belas-belas di grup-grup gitu. Baru nanti kalau memang udah ngeliat nih, oh ternyata oke nih bisnisnya, baru mungkin buka toko. Karena Hmm. balik lagi, sebenarnya kalau misalnya kayak mau jadi agen frozen ataupun jualan frozen, kalau bisa jenis produknya harus lebih banyak. Karena gini, orang tuh kan Hmm. contoh nih kayak kita ya, kalau ke scroll marketplace, kayaknya kalau produknya cuma Nah. dikit kan pasti keinginan untuk beli nggak ada ya Mas ya. Tapi kalau misalnya tiap Hmm. malam kita tiduran buka marketplace, apalagi marketplace yang warna oranye tuh kan, saking banyaknya Hmm. nggak tidur tidur tuh yang ini udah dimasukin checkout checkout, ya walaupun checkoutnya Iya. kapan gitu kan. Ya itu jadi Keranjang aja dulu semakin gitu. masukin aja keranjang dulu gitu kan. Nah, Ya. makanya jadi sebenarnya itu di semua lini bisnis sih, nggak cuma bisnis frozen food aja, tapi semakin banyak jenis produk itu juga semakin baik ya. Tapi nanti kalau misalnya itu kalau untuk sisi jualan, tapi balik beda lagi nih Hmm. Mas kalau dari sisi manufaktur atau kayak kita nih produksi, biasanya kita banyak juga berinovasi produk, tapi nanti kalau kebanyakan produk akhirnya nggak tahu nih produk mana yang biasanya gini, ada beberapa produk yang fast moving, tadi yang tadi Mas bilang yang best seller, ada Hmm. ternyata kita dari 10 produk ternyata yang best seller cuma satu, kan sayang. Produk yang lain Iya. ternyata nggak laku. Nah, itu kan sebenarnya cost juga. Nah, itu juga mesti dipikirin. Hmm. Jadi beda-beda strategi. Nah, balik lagi kalian mau bisnisnya nih mau skala jualan produk aja atau memang mau membuat suatu produk gitu sih. Tapi itu Oke. sarannya juga Hmm. start dari modal kecil, terus kalau Hmm. bisa puterin, ya kalau misalnya syukur-syukur ada investor boleh juga gitu kan, tapi pelan-pelan aja gitu. Hmm. Memang cita-citanya harus besar, cita-cita besar juga harus rapih gitu ya, planningnya harus ditulis benar-benar, bahkan ditulis target bulanan, target tahunan, bahkan target Hmm. long termnya bagaimana gitu sih. Hmm. Jadi jangan cuman skala, kadang-kadang gini ya yang kadang-kadang kita suka eh, apa namanya suka nggak sepaham gitu ya sama teman-teman Iya. UMKM nih. Kalau ditanya maunya kayak gimana nih usahanya? Enggak bu, saya segini aja udah cukup. Nah itu kan sayang kan. Padahal ternyata kalau Iya. misalnya dilihat marketnya dia besar gitu. Nah ini yang mesti kita Iya. pikirin ketika kita membuat suatu bisnis. Jangan sampai bisnisnya ini hanya sekedar bisnis yang ada aja gitu kan, sayang padahal market di luar sana besar. Nah, balik lagi ketika kita mau membuat bisnis juga kita harus tahu peluang di luar sana tuh sebesar apa, market size-nya sebesar apa. Kalau kita udah tahu itu, wah enak banget. Kita udah bisa Hmm. ngulik gitu planningnya kayak gimana Hmm. gitu sih. Oke, berarti harus tahu datanya juga ya Kak, soal Iya dong, market iya. size-nya berapa gitu. Betul, nggak cuma bisnis Ardena Food. Contoh nih ya, kalian mau bisnis gorengan atau misalnya Hmm. jualan nasi goreng, harus cari tahu tuh kalau bisa ada datanya kan keren tuh kayak Hmm. ternyata bisnis nasi goreng nih omsetnya per tahun sekian triliun. Kita kan nggak tahu gitu. Hmm. Tapi kalau Ah, itu betul. kalau kalau itu kalian udah punya datanya, berarti kalian tahu nih market size yang mau kalian ambil di bisnis tersebut seberapa besar gitu. Oke, nah ini buat teman-teman foodpreneurs nih, jangan pernah bosan-bosan untuk nyari insight baru, nyari informasi baru, bahkan Ya. ilmu baru ya Kak ya. Betul, kalau ilmu Gitu. untuk masalah F&B kan ya nggak usah susah-susah lah ya, di Foodies udah lengkap gitu. Jadi ikutin Hmm. aja nih Foodies terus ya kan, banyak kelasnya dari kelas urusan F&B, selain itu kan juga sering Hmm. ngulik-ngulik yang lain ya Iya, kayak supply chain, betul. finance dan lain-lain gitu sih. Oke, itu dia tadi tips buat teman-teman yang mau mulai bisnis frozen food. Nah, Kak, eh, salah satu hal yang menarik dari Ardena ini yaitu sistem bisa dibilang resellernya ya, Kak ya. Nah, aku Hmm. mau tips sedikit nih, Kak. Kira-kira mungkin kalau ada teman-teman di sini foodpreneurs yang mau, saya punya produk nih, tapi pengen ada juga yang memasarkan juga. Nah, mungkin ada sedikit tips, mungkin yang ringan-ringan dulu sih tentang bagaimana sih ngebangun reseller, Kak, kalau dari tim Ardena. Ngebangun reseller, nih maksudnya kita punya brand, saya mau bikin grup reseller gitu ya. Iya, misalnya aku punya produk nih, pengen ada tim resellernya juga gitu. Apakah dia dedicated jadi karyawan kita, Oh, apa gimana gitu? oke oke oke.
Nah, kalau reseller beda lagi. Biasanya gini, kita nih harus Ah, tahu dulu nih target market produknya seperti apa. Baru kalau bisa hmm, masuk ke komunitas-komunitas, Mas. Contoh misalnya kayak Ardena nih atau Kintabe, ini kan sebenarnya target marketnya adalah seorang ibu-ibu milenial hmm, yang emang suka cari cuan, nambahin pundi-pundi lah ya, hmm, selain dapat hmm, duit dari kerja, dari suami, tapi pengen hmm, cari duit sendiri. Nah, ini kan udah jelas nih target marketnya. Nah, di mana nih kita bisa dapat ibu-ibu tersebut? Nah, masuklah ke komunitas-komunitas, itu bisa satu. Yang kedua, misalnya kayak ibu-ibu jualan ini kan juga pasti ada komunitasnya, bisa masuk ke situ hmm, juga. Atau benar-benar build dari digital marketing juga bisa. Gimana caranya kita beriklan di Instagram, iklan hmm, atau dimanapun gitu, itu juga bisa kan, misalnya dicari reseller untuk produk A, mungkin jualannya juga bisa hard selling, bisa soft selling juga. Jadi hmm, hmm, setelah itu misalnya nanti kebentuk, itu kita harus punya banyak program, Mas. Jadi nggak hmm, cuman hmm. misalnya, oke okay, gue ngebentuk suatu reseller, udah nih cuman di situ doang. Enggak, tapi kita harus memberikan edukasi juga ke mereka gimana cara jualan. Kan karena banyak mungkin ibu-ibu di sini yang baru pertama kali mau jualan, yang mau mulai Hmm. berusaha gitu ya. Mungkin mereka nggak paham bisnisnya. Nah, ini harus rapi dari sisi kita sebagai prinsipal yang membuat brand tersebut dan menciptakan reseller, tim resellernya. Kita harus rapi nih, deskripsi produknya harus bagaimana, terus value-nya bagaimana, terus even kayak misalnya bagi-bagi Hmm. marginnya itu harus jelas bagaimana, karena Hmm. nanti kan pasti biasanya reseller jualannya nge-up harga lagi. Nah, ini nih yang Hmm. jangan sampai Hmm. salah, karena kalau udah salah setting, ujung-ujungnya biasanya banyak yang ribut nih. Oh, kok yang di sana lebih Iya. murah, yang di sini beda harga. Nah, ini kan yang mesti dirapiin. Jadi dari pricing strateginya juga harus rapi, kayak gitu sih. Oke, itu sedikit bocoran sebenarnya tentang Bocoran. gimana ngebangun reseller. Ini mungkin kalau di kelas yang kemarin kita lebih dalam lagi ya kayak bahas Panjang, tentang reseller ya. betul. Panjang Iya. banget. Nah itu Sampai, bocoran aja sih sebenarnya. Ini bonus nih buat teman-teman yang ikutan hari ini nih beruntung banget nih dapat bocorannya. Karena ya iya, nggak begitu nggak istilahnya nggak mudah ya untuk ngebangun reseller itu dan harus ada checklist-checklistnya yang dipenuhi terlebih dahulu betul sebelum sekali. ngebangun reseller. Betul, Oke, betul. nah aku mau nanya nih Kak, tadi udah ngebahas sedikit tentang pabriknya Ardena itu kalau mau masuk itu harus pakai pakaian yang khusus, pakai sepatu khusus, Iya, dan iya. eh, Pakai aku helmet, uniknya di sana sarung ngelihat tangan. satu proses itu satu ruangan gitu Kak. Nah ini Ya, tuh kan tadi Kakak bilang bagian dari persyaratan dari kalau betul. mau punya bisnis frozen food harus memenuhi standar seperti itu. Nah Betul. kira-kira apa aja sih bisa dibilang checklist atau secara legal terutama yang harus diperhatiin buat teman-teman kalau mau buat manufaktur yang mirip apa aja sih Kak? Oke. Sebenarnya di bisnis makanan nggak cuma manufaktur, kita juga harus tahu namanya hygiene dan Hmm, sanitasi ya, Mas. Karena balik lagi, ini kita bisnisnya adalah makanan gitu yang dimakan sama hmm, orang. Jadi kalau bisa mungkin teman-teman bisa kulik, namanya ada sebenarnya itu ada kelasnya, Mas. Ada namanya kelas hmm, hygiene sanitasi. Terus ada juga nanti kelas yang untuk mungkin skala manufakturnya. Nah, mungkin kalau dari teman-teman bisa start dari hygiene dan sanitasi dulu. Ini bisa berguna untuk nggak cuma manufaktur, Mas. Mungkin buat teman-teman yang memang mau jualan makanan ready to eat untuk teman-teman yang UMKM, ini bisa juga. Jadi hmm, gimana sih mungkin di dalam dari skala dapurnya tuh harus standarnya bagaimana? Mungkin dari mejanya nih nggak boleh meja kayu, misalnya talenannya tuh nggak boleh juga dari kayu karena kayu ini rentan dengan jamur. Nah, ini nih banyak banget, Mas, checklistnya. Wah, hmm, banyak. Terus kalau kalau misalnya manufaktur skalanya udah lebih hmm, berat. Udah lebih beratnya kenapa? Karena hmm, dari jalur pembuangan, jalur air, jalur kebersihan itu harus ada jalurnya, Mas. Jadi kayak misalnya masuk kan kayak Mas pernah hmm. waktu datang ke Ardena ya kan, awal Iya. pasti jalur ganti baju dulu, pakai pakai apa namanya, pakai cape lah, pakai Iya. boot seperti itu kan. Nanti masuk lagi ke lorong locker, nanti di situ Hmm, toilet harus pisah dari pabrik, nggak boleh di dalam seperti itu. Jadi hmm, masuk juga harus cuci tangan dulu. Nah, ini sebenarnya panjang banget. Nah, kalau manufaktur memang pasti lebih rumit, Mas, jauh lebih rumit. Tapi kalau misalnya
ready to eat sebenarnya tidak serumit itu. Jadi banyak hal-hal yang bagaimana kita menjamin kualitas makanan kita sampai ke customer itu bisa terjaga lebih baik. Sebenarnya kan itu. Contoh misalnya kalau misalnya kita jualan ready to eat tuh yang kayak bisa order by Gojek by online, mungkin kita juga bagaimana packagingnya, packaging makanan tuh nggak boleh pakai strapless, strapless karena Hmm. rentan bisa masuk ke makanan, bisa tertelan. Nah ini kan juga hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh pemilik bisnis kuliner gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang checklist banyak banget, cuman Banyak banget. Oke. banyak banget nih bisa satu kelas sendiri ngebahas checklist hygiene dan sanitasi. Tapi itulah Oke. sebenarnya hal-hal simple mungkin yang nggak kepikiran sama kita Hmm. pemilik bisnis kayak udah ada karet karet gelang karet gelangin aja. Nah tapi sebenarnya kan nggak hygiene. Balik lagi Hmm. nyampe ke customer mungkin udah nggak fresh, mungkin juga udah kayak kok ada atau mungkin misalnya masaknya nggak pakai hairnet, sepele sih. Nah, tapi Hmm. akhirnya makanan kita sampai ke customer ada rambut. Nah, ini kan sebenarnya yang bahaya. Hmm. Akhirnya customer nggak mau balik lagi beli produk kita. Jadi itu yang mesti kita pikirin gimana caranya menjaga quality produk kita sampai di tangan customer benar-benar terjaga dengan kualitas yang baik. Seperti itu sih. Oke. Bahkan waktu itu pernah saya lihat di pabriknya itu ada kayak metal detektornya ya, yang Ya, memastikan betul. Kalau produknya nggak boleh ada logam dan lain-lain ya, sampai betul, segitunya ya. karena entah mungkin logam seserpihan serpihan debu atau apa kan tetap aja logam. Nah, Hmm. itu kan harus dicek oleh metal detektor. Itu biasanya kalau udah mau hasap harus ada tuh Mas metal Hmm. detektor. Tapi balik lagi start dari awal mungkin nggak langsung nih beli metal detektor kayak tadi kan kayak gue mau bisnis frozen food. Berarti gue harus langsung beli metal detektor nggak gitu juga. Jadi kayak di awal mungkin start bisa dari skala rumahan. Kalaupun bisnisnya nggak frozen food kan sebenarnya mungkin persyaratannya lebih lebih ringan dibandingkan BPOM ya karena Hmm. kalau frozen tuh harus BPOM Mas tapi kalau misalnya nggak frozen Hmm. tuh bisa PIRT sebenarnya Hmm. yang masih rumah tangga nah itu mungkin persyaratannya lebih ringan dibandingkan BPOM gitu kalau BPOM kan alurnya tuh kalau yang Mas masuk kan Hmm. alurnya Iya, yang tadi Mas bilang iya. kayak setiap Heeh. produksi beda-beda ruangan ya memang harus begitu kalau untuk mendapatkan sertifikat BPOM tapi kalau misalnya sertifikat PIRT tahu saya sih nggak perlu serumit itu gitu sih. Hmm. Oke, jadi teman-teman foodpreneurs ini bisa menyesuaikan dengan model bisnisnya juga, dengan skala Hmm, bisnisnya juga, kemampuan bisnisnya juga untuk saya memutuskan kira-kira bagaimana ya ke depannya, mau apakah yang sampai BPOM dan juga CCP itu dipenuhi atau mungkin yang skala betul. rumahan dulu gitu. Start Ya, small dulu, baru nanti ketika sudah makin besar, baru hal-hal itu dilengkapi lah gitu ya. yes, betul. Nah, jangan sampai malah aspek legal ini malah jadi penghambat bisnis kita ya, karena ada hal-hal mungkin yang Betul. nggak kita inginkan gitu. Betul. Jadi jangan dianggap sebagai penghalang, tapi sebenarnya itu dikerjakan berbarengan aja sih, Mas. Jadi Hmm. kalaupun memang belum bisa memenuhi, tapi kita harus selalu upgrade gitu. Jangan sampai nggak di-upgrade kayak udahlah segini-gini aja. Nah, ya itulah yang akhirnya bisnisnya nanti nggak berkembang kan. Kalau memang kita dreamnya mau besar, saran saya sih itu harus dijalankan berbarengan gitu. Oke, itu dia dari Kak Cikita tentang gimana kalau teman-teman mau melengkapi secara legal dan apa perizinan-perizinan. Nah, aku pernah dengar nih Kak, katanya kalau di Ardena itu ada yang namanya sistem Ardenapreneur untuk beberapa produknya. Kira-kira boleh Ya, dijelasin nggak Kak detailnya tentang Ardenapreneur itu gimana? oke, Ardena Planner tuh sebenarnya basically reseller sih ya. Jadi bagaimana kita Hmm. membuat uh, teman-teman kita sebagai reseller juga bisa berbisnis gitu. Tapi nggak butuh nggak usah build produk lagi gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau jadi ikutin program Ardena Planner monggo nanti DM aja Ardena. Nanti biasanya kita ada kelas-kelas juga. Nanti ada beberapa program yang memang bisa diikutin kayak misalnya mau jadi reseller nah itu resellernya juga nanti ada beberapa tingkat mas Hmm. ada reseller A B C misalnya. Hmm. Itu juga dari skala dia mau yang sebesar apa yang tadi saya bilang misalnya mau Hmm. start dari freezer yang kecil dulu deh Mbak Cikita aku karena Hmm. mau coba dari rumah dulu gitu itu juga boleh Hmm. nah nanti programnya apa aja? Programnya itu biasanya kita ada rutin kelas kayak gini nih, kayak aku masnya ngebahas, tapi bahasnya lebih Hmm. detail gimana cara jualan, Oke. gimana cara, bahkan kita ajarin kalau misalnya banyak juga teman-teman kita yang entrepreneur ini sebenarnya pedagang mas. Jadi Hmm. Hmm. pedagang Hmm.
pedagang bakaran kalau tahu yang kayak sosis bakar kayak gitu, gimana caranya untuk buat Hmm. suatu produk juga kita bisa ajarin yang pakai bahan bakunya dari Ardena gitu. Atau misalnya pemilik bisnis resto yang butuh-butuh menu itu bisa juga gitu sih. Oke, berarti udah dikasih istilahnya nggak perlu bikin produk lagi, dikasih kelas lagi ya? Iya, jadi kita Wow, paket lengkap ngajarin. banget. Oh, tinggal Tapi jualan aja gitu ya, Kak ya? betul, betul. Karena gini Mas, balik lagi kalau misalnya kita cuman oke jadi reseller aja tapi kita nggak build Mm-mm. mereka, nggak ngajarin mereka caranya atau bagaimana, Mm-mm. ujung-ujungnya tuh agak susah nantinya. Jadi banyak banget Mm-mm. teman-temanku nih, teman-teman kita yang Ardentapreneur ataupun yang satu lagi reseller-reseller Kintabe tuh kadang-kadang kan pasti kita Mm-mm. ada momen mentok ya Mas. Momen mentok tuh maksudnya kayak, aduh kayaknya penjualan gue cuma segini-segini aja nih. Nah, itu gimana Mm-mm. caranya kita bisa nge-twist. Kayak kemarin nih teman-teman kita yang bikin tabe sempat stuck ya, gimana ya Mbak, produknya cuma kejual sekian-sekian aja. Nah, gimana caranya kita muter otak biar produknya bisa keluar, bahkan menjadi tambahan lagi nih di lini yang berbeda. Mm-mm. Tadinya awalnya mungkin dia cuma jual produk Kintabe pek-pekan, akhirnya sekarang dia buka catering-catering mini Mas. Sekarang kan anak-anak sekolah Oh, udah mulai masuk nih. Nah oke, dia jadi iya. catering di sekolahnya gitu, tapi pakai produknya produk Oh, Kintabe. Jadi dia nggak ribet lagi kan. Jadi, nah itu kita ajarin bikin menunya misalnya kayak bikin sandwich pakai chicken katsu, terus misalnya kayak nasi bento-bentoan kan sekarang mm-mm. ibu-ibu pada hits banget nih ya membuat bento. Mm. Jadi itu kita ajarin Oke. biar mereka ide-idenya keluar. Nah itu sih yang penting karena kadang-kadang balik lagi ya, uh, Mm-mm. kita tuh sebagai pemilik bisnis atau kita sebagai business owner tuh kita selalu harus punya teman untuk bertukar pikiran. Jadi jangan sampai Mm. teman-teman reseller kita ini kan sebenarnya bisnis juga kan. Ini kan sebenarnya partner Iya. kita juga. Jadi gimana Mm. caranya partner kita ini juga bisa mendapatkan insight dari kita. Nggak cuman kita suruh push aja nih, udah pokoknya lu jualan-jualan aja. Tapi kita harus pikirin gimana caranya mereka bisa selling out lah, menjual keluar lagi produk kita gitu. Nah, itu buat teman-teman yang nonton, yang tertarik tentang Ardennapreneur, langsung aja DM ya. Pokoknya habis Hmm, acara ini, langsung aja DM, langsung tanya aja detailnya gimana, syarat-syaratnya ya, gimana, langsung tanya, nggak apa takut kelupaan gitu ya. Takut iya apa habis nonton betul. ini kelupaan, pokoknya langsung DM aja habis nonton ini ya. Mm-mm. Langsung ke Betul, Instagramnya betul. Ardena. Nah, aku mau infoin nih buat teman-teman foodpreneur semua yang lagi nonton. Aku mau ngasih tahu kalau ada satu produk Procis di sini yang aku pegang. Nah, di sini kelihatan ya. Ini tuh enak banget namanya Procis Predi. Nah, ini itu cocok karena dia punya rasa yang gurih dan asnya dengan tekstur yang lembut, cocok banget untuk filling. Nah, ini itu jadi keju yang bentuknya spreadable, filling seperti olesan roti atau isian dan juga dapat menggantikan cream cheese untuk campuran dalam adonan cake. Bahkan bisa jadi saus untuk pizza dan pasta nih teman-teman bisa lihat namanya ya. Procis Predi. Nah, kalau foodpreneurs nih mau nyari produk Procis ini bisa didapatkan di toko bahan kue terdekat, supermarket dan juga minimarket di seluruh Indonesia. Atau kalau mau pesan online bisa follow di Instagramnya di @keju_procis dan klik di link yang ada di bio-nya Instagram @keju_procis untuk melakukan pemesanan via toko online yang sudah ada dan lengkap banget di sana produk-produknya Procis. Nah, ini nih Procis Ready bisa teman-teman beli di Instagramnya di bio-nya di @keju_procis. Nah, itu info buat teman-teman ya. Pokoknya kalau yang mau produk ini bisa langsung aja cek di Instagramnya @keju_procis. Oke, ini pertanyaan udah banyak banget nih kayak yang masuk. Mungkin aku bisa pilih-pilih Boleh, enggak? boleh, boleh, Ini boleh, banyak boleh, banget boleh. pertanyaan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman mungkin yang masih ada yang mau bertanya, bisa langsung aja klik kolom Q&A di bawah tentang terutama bahwa tentang apa namanya frozen food ya. Ini aku pilihin dulu. Oke, di sini ada oh ini tentang sebenarnya tentang storage nih Kak. Kak gimana sih biar produk frozen food kita awet dan tahan lama? Terus ada lagi yang nanya sebenarnya hampir mirip. Kak mau tanya apakah frozen food itu bisa basi nggak sih kalau terlalu lama? Nah, aku mau nanya sih Kak kalau misalnya dari tantangannya frozen food kan ya harus ada di dalam ruangan dingin ya. Mungkin kira-kira Betul. dari Ardena
ada apa ya? Apa hal yang dilakukan untuk biar masa waktu umur produknya ini bisa panjang, Kak? Oke, ya ini sebenarnya salah satu kendala kita juga, tapi Mhm, sebenarnya bukan kendala yang terlalu berat ya, karena emang kita mhm, harus pintar, harus tahu nih bagaimana sebenarnya menghandle produk kita. Jadi yang pertama produk kita ini kan harus di minus 18 derajat Mas. Jadi memang harus di dalam mhm, freezer gitu. Kalaupun di mhm, chiller itu paling hanya bertahan 8 jam gitu. Kalau bisa mhm, dikonsumsi kurang dari 8 jam kalau di chiller gitu. Nah, jadi buat teman-teman gimana handle frozen udah pasti satu ketika kalian mau jualan frozen nih ya, aku kan anggapnya mau jualan lah iya, ya, gimana cara ngehandle mhm, produknya. Yang pertama kalau kalian harus jalanin namanya FIFO, first expired first out. Jadi berbeda dengan produk yang lain Mas. Kalau produk yang lain adalah first in mhm, first out mungkin ya. Tapi kalau misalnya di mhm, produk frozen food itu harus first expired first out. Jadi jangan sampai yang baru dikirim atau baru di refill itu mhm, langsung dikirim ke customer, tapi produk yang kemarin mhm, masuk dulu nih justru yang harus dikirim ke customer gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada waktu basinya nggak, balik lagi yang mhm, tadi saya bilang kalau penyimpanannya di minus 18, kalau produk Ardena Food itu kan bertahan selama 1 tahun shelf mhm, life-nya, jangka mhm, waktu penyimpanannya. Nah, tapi kalau misalnya di bawah minus 18, di atas minus 18 derajat, itu harus dikonsumsi secepat mungkin. Kalau mungkin di chiller bisa 1 minggu mungkin, atau mungkin mhm, beberapa hari gitu ya. Tapi kalau di luar, mhm, produk kita karena minim pengawet, karena mhm, Ardena Food itu minim pengawet, Mas, kita hanya bertahan di 2 jam saja. Lebih dari 2 jam kami tidak menyarankan untuk dikonsumsi karena memang biasanya nanti kita takut lah ya produknya rusak atau sudah tidak enak mhm, lagi gitu. Jadi balik lagi biasanya produk frozen sebenarnya nggak frozen food Ardena Food aja, tapi biasanya kalau mhm. uh, disimpan di luar itu maksimal 2 jam sih harus dikonsumsi gitu. Oke, berarti dari tim Ardenanya pun kayak pas pengiriman, terus juga nanti pas nyampe di reseller pun itu dijaga ya di bawah Betul betul delapan kita minus 18 derajat ya. Betul, biasanya kita kalau misalnya pengiriman keluar kota itu kan kita udah pakai Mhm, 3PL lah ya yang kita kerjasama mhm, yang memang bisa menghandle frozen itu biasanya kita memang make sure sebelum dikirim kita akan tembak dulu termometer itu biasanya minus 18 nanti eh, biasanya kita kasih styrofoam dan ice gel mas dalamnya kalau untuk mhm, pengiriman luar kota. Di dalam kota pun yang memang misalnya jaraknya agak jauh, kita pasti pakai styrofoam dan ice gel seperti itu. Jadi atau misalnya sekarang tuh udah banyak juga packaging-packaging yang pakai apa dalamnya aluminium foil. Nah, itu juga aluminium sebenarnya bisa foil. menghambat untuk lebih cepat ini ya, lebih cepat cair Kenaikan gitu. suhunya. Heeh. Kenaikan suhunya gitu sih. Oke, nah itu udah terjawab tuh ya tadi pertanyaannya. Aku mau pilihin lagi pertanyaannya. Oke. Kok nggak bisa lihat ya, Mas? Oh, di kakak nggak muncul ya? Oh, bisa, 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 bisa. Apa muncul Sudah, nggak? sudah. Muncul, muncul. Oke, Mas yang pilih deh, nggak apa-apa. terus aku yang pilih lagi ya. Nah, ini ada yang mau nanya syarat jadi resellernya, Kak. Kira-kira mau di-spill nggak di sini, Kak? Oh, boleh Nah, dong. kira-kira boleh nggak? Boleh dong. Oke. Sebenarnya syarat menjadi resellernya Ardena Food atau Kintabi itu nggak banyak. Yang pertama pasti ada Hmm. modal. Modalnya juga nggak besar-besar amat. Nanti untuk masalah Hmm. modal boleh di DM aja ke Ardena karena itu kita ada tingkatannya untuk menjadi resellernya. Lalu yang kedua mau belajar tipikal orangnya karena balik lagi karena banyak banget gini mas. Oke, gue mau jadi reseller tapi gue nggak mau jualan lah. Terus mau ngapain jadi Hmm. reseller? Gue Hmm. mau dapetin cuan aja tapi gue nggak mau gue yang jualan. Nah, balik lagi sekalian sebagai pemilik bisnis nggak bisa tuh kayak gitu tuh, nggak pernah tuh ada istilahnya kita cuma ongkang kaki Hmm. doang dapat duit gitu tuh nggak bisa. Tetap kita sebagai Oke. business owner walaupun nanti yang kerjain bukan kalian, Hmm. tapi kalian harus tahu dulu bagaimana paham bisnisnya, karena kita nggak mau nih partneran sama reseller yang eh, awal-awal banyak tuh reseller kita yang kayak gitu mas, kayak oke, di awal komitmennya oke aku mau tapi ujung-ujungnya nggak jalan juga. Jadi saat ini Hmm. kita benar-benar menyaring reseller, justru kita mungkin banyak yang masuk tapi kita akhirnya memfilter. Jadi kita harus Hmm. ada perjanjian kalau mereka juga harus menyempatkan waktu at least seminggu sekali untuk mengikuti kelas
gitu. Hmm. Jadi mereka juga harus menerapkan beberapa uh, insight-insight yang kita berikan gitu. Jadi misalnya mereka nggak Hmm. tahu jualan, kita kasih kelas, tapi mereka juga harus mempraktekannya. Jadi semi kita coaching, agak semi-semi kita coaching, Iya. tapi sebenarnya at the end mereka harus bisa ngerjainnya sendiri juga gitu. Jadi nggak kita Hmm. lepas juga. Jadi yang pasti persyaratannya itu sih mau bagi waktu Hmm. untuk belajar bisnisnya bagaimana gitu sih. Oke. Itu Terus syarat apa utama. apakah kalau misalnya ya aku udah mau jadi reseller, kira-kira apa aja sih yang aku dapetin? Ah, kan nanti misal itu paketnya ada beberapa Mas. Hmm. Ada paket, aku juga lupa lah ya nama paket-paketnya. Yang pasti ada paket yang besar, freezernya ada yang 100 liter, 200 liter. Nah itu biasanya freezer kita Hmm. berikan Mas. Itu Hmm. nanti dalam waktu 3 bulan kita lihat penjualannya Masnya gitu. Misalnya, oh di bulan Hmm. pertama memang mungkin belum banyak lah ya, karena kan awal-awal memulai bisnis. Tapi kita berikan waktu 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan biasanya kita nanti ada target. Nah nanti target Hmm. ini biasanya kita ada kasih cashbacknya, ada kita kasih hadiah Ah, lagi. Jadi untuk memicu teman-teman reseller gimana caranya bisa berjualan gitu. Tapi kan kita nggak cuma hmm. sekedar kasih target, tapi kita kasih juga nih, oh begini nih cara jualan yang benar, gini cara handle klien, bagaimana cara menghandle customer-customer gitu. Oke, tadi Gitu. udah dapat freezernya Freezer dan dapat, produk terus sih. freezer, produk, plus dapat kelas coachingnya juga. Betul. Langsung diarahkan sama tim Ardena kalau misalnya ada hambatan-hambatan terutama dalam Hmm, berjualannya ya. ya, Wah, keren betul. banget. Aku aku mau cek lagi nih, ada pertanyaan masuk apa lagi. Kak, apakah bisnis frozen harus ngikutin tren pasar? Nah, aku mau nanya nih, kira-kira dari secara sisi produk ya, mungkin kadang-kadang ada produk yang, oh lagi ngetren produk ini, lagi ngetren produk ini. Nah, Ardena ngelihatnya gimana sih ketika ada tren-tren baru kayak gitu? Oke, tren pasar yang pasti itu harus banget ya. Market trend tuh harus dilihat. Kenapa? Karena kadang-kadang minat orang bisa berubah. Mungkin Hmm. hari ini minatnya sukanya sosis, tapi besok mungkin berubah Hmm. jadi fish cake gitu kan kita nggak tahu. Atau Hmm. bisa juga kita menciptakan market sendiri. Tapi menurut saya menciptakan market kan itu lebih berat ya dibandingkan mengikuti Hmm. market yang sudah ada. Tapi bagaimana kita membedakan unique selling point produk kita nih apa. Nah, itu juga harus pintar-pintar nih ngebuat USP produk kita. Sebenarnya itu sih. Tapi kalau tadi ditanya, mesti nggak sih ikutin tren pasar? Menurut saya sih, kalau saya sih orangnya suka mengikuti tren pasar. Hmm. Contoh kayak misalnya eh, waktu itu saya pernah bikin namanya corn dog gitu. Trennya corn dog. Hmm. Ikutin aja. Rame tuh, tapi Nah. mungkin nanti ada momennya nggak rame lagi. Mungkin tren-tren yang seasonal bisa juga dikeluarin. Misalnya, oh Hmm. sekarang lagi seasonnya Korea-Koreaan, boleh misalnya keluarnya Hmm. cuma di 6 bulan aja nih. Oke, produk seasonal Hmm. nih, kita keluarin produk moza corn dog hanya 6 bulan aja. Habis itu memang kita nggak keluarin lagi karena memang kita mungkin lihat oh produk ini nih trennya hanya bertahan sampai sekian lama gitu. Tapi balik lagi kita harus tahu nih sebenarnya produk frozen tuh yang paling diminati itu apa gitu. Karena jangan sampai kita menciptakan produk tapi market tuh nggak Hmm. apa ya nggak aware bahkan nggak minat gitu emang nggak dicari sama market Hmm. makanya sebenarnya nggak di bisnis frozen food aja tapi di segala lini bisnis kita harus cari tahu dulu nih ada nggak sebenarnya yang mencari produk kita gitu. Oke, itu dia tadi. Gitu sih. Gimana kalau kita itu harus aware terhadap apa ya namanya tren yang ada gitu. Wah, kalau di Hmm, Bandung lagi ini Kak, banyak dimsum nih Kak. Kayaknya di mana-mana semua tempat banyak banget iya iya dimsum iya ya iya di iya dimsum. kaki lima macem-macem. Nah, itu Iya, bisa jadi satu karena insight nih memang buat teman-teman. karena memang trennya orang Indonesia kan suka banget somai ya. Kita juga dari SD keluar kelas yang di tujuh utama tukang somai yang di depan-depannya kan emang Iya udah bener. apa ya comfort food kita kali ya dimsum, somai Mm-mm. dan lain-lain gitu. Jadi boleh aja ikutin, cuman tetap balik lagi harus dibedain nih apa yang membedakan misalnya kalian mau bikin somai, somai kalian dengan somai-somai yang lain gitu. Mm. Oke, itu dia tadi teman-teman ya. Ini masih ada pertanyaan lagi.
tentang Kak, apa aja sih tantangan dan kesulitan yang dihadapin dalam membangun bisnis ini? Ya, khususnya frozen nih, kira-kira tantangannya apa aja? Mungkin gambaran buat teman-teman juga yang mau berbisnis frozen food gitu. Oke, tantangan yang paling berat itu sebenarnya yang tadi udah teman-teman tanyain ya, bagaimana sebenarnya menyimpan produk kita di minus 18 derajat atau cold storage gitu lah ya, yang di freezer. Hmm. Nah, itu sebenarnya tantangan paling besar. Tapi sebenarnya untuk menjawab tantangan tadi udah banyak banget sebenarnya sekarang aplikasi-aplikasi yang untuk pengantaran frozen, ada banyak 3PL juga lah ya, partner logistik yang Hmm. memang udah bisa handle frozen tuh udah banyak banget sekarang. Jadi teman-teman mungkin kalau yang mau berbisnis frozen food mungkin bisa dikulik-kulik juga tuh Hmm. karena logistik mas sebenarnya yang paling berat, gimana cara mengantar saya sampai di tempat customer itu tetap dingin gitu. Jadi kalau Ardena Food sendiri kan memang kita punya logistik internal sendiri, tapi mungkin untuk yang Ah, handle yang kecil-kecil kita bisa pakai pihak ketiga gitu. Dan pihak ketiga sekarang udah banyak banget teman-teman di luar sana yang hmm. bisnis cold chain logistik gitu sih. Gitu Oh, sih berarti tim Ardena juga tantangannya. punya tim distribusi juga ya untuk Ya, ya, ke mana-mana gitu. betul. Tapi distribusi kita masih Oke. skala besar sih mas, masih yang Hmm. satu truk gitu, yang Hmm. ratusan dus itu bisa biasanya kita handle kirim sendiri. Tapi kalau misalnya yang hanya satu pack, dua pack, biasanya kita pakai pihak ketiga gitu. Oh. Oh, berarti apakah nanti dari yang skala besar ini nanti di misalnya di kota mana baru diecer gitu nanti ke Iya betul, storage-storage yang lebih kecil. that's Oh, why yang oke. tadi saya bilang kalau misalnya teman-teman di sini yang di luar kota nih mau jadi distributor Hmm. kita welcome banget karena kita pasti maunya drop di satu tempat nanti kalian aja yang ngecer Hmm. ke area-area kalian gitu. Wah, oke. Karena balik lagi bisnis itu paling cepat adalah zaman sekarang kan zamannya kolaborasi ya mas, kita nggak bisa kerja sendiri Betul. gitu. Jadi welcome buat teman-teman emang yang mau jadi distributor ataupun reseller, boleh DM Ardena Food. Siap. Nah, itu teman-teman bisa kalau mau nanya-nanya tentang distributor, tentang reseller, terus tadi Ardenapreneur bisa langsung DM aja ke Instagramnya Ardena Food. Nah, aku mungkin mau Ya, cari satu pertanyaan terakhir ya. Nah, ya. ini ada pertanyaan nih. Apakah Ardena Frozen Food ini sudah pernah ekspor ke luar negeri, Kak? Oke. So far kita Hmm. belum Hmm. pernah ekspor ke luar negeri, tapi Hmm. sudah hampir deal. Jadi Oke. jadi kemarin kita sempat kantor kita kedatangan salah satu Hmm. dubes dari Afrika Selatan Hmm. untuk mau ekspor produk. Jadi sekarang lagi, makanya kita kemarin sempat kejar-kejaran HCCP karena memang sudah ada beberapa proyek yang masuk, cuman karena kita kendala di quantity, tapi saat ini kita sedang memperluas pabrik, jadi mungkin harapannya di tahun ini, either di akhir tahun ataupun di awal tahun depan, kita mungkin sudah mulai ekspor Hmm. produk gitu. Wih, sudah ekspor produk dan juga secara apa ya, produknya emang diproduksi emang udah sesuai dengan standar mau diekspor ya, Kak Ekspor, ya? betul, betul. Ya, Oke, itu dia tadi pertanyaannya teman-teman. Mungkin mohon maaf ya nggak semua pertanyaan kalau ini banyak iya, banget soalnya. Ya, di kesempatan kali ini nih banyak banget lah. Berarti teman-teman juga antusias banget nih sama perbincangan kita sore hari ini. Tapi sayang banget karena kita keterbatasan waktu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan atau di kelas-kelas foodies yang lain teman-teman juga bisa join lagi nih, terutama yes, ngebahas tentang frozen food nanti karena ya. kemungkinan ada lagi nih ke depan kelas-kelas tentang pembahasan frozen food. Oke, aku mau ingetin dulu nih sebelum kita tutup, masih ada kesempatan teman-teman untuk mendapatkan hadiah goodie bag menarik spesial dari Procis untuk teman-teman foodpreneurs yang beruntung. Cara mendapatkan goodie bag-nya, teman-teman cukup dengan screenshot aja eh, acara kali ini, bisnis cicat kali ini, dan juga teman-teman posting di IG story-nya masing-masing, lalu tag ke Instagramnya foodies.id dan juga keju_procis. Nah, nanti teman-teman yang beruntung bakal kita pilih untuk mendapatkan goodie bag menarik spesial langsung dari Procis. Oke, mungkin itu dia kesempatan ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Mungkin aku mau foto bareng dulu ya sebelum Ya, kita closing. Kita foto bareng dulu sama Kak Cikita. Mungkin
Oke. Nanti kita freeze aja, Ah, nanti di sini aku ya. screenshot. Oke, ini kayak gini gayanya foodies ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Oke. mungkin untuk teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Kak kita atas Thank waktunya. Jadi, you. semoga sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur semua yang Amin. udah nonton dan juga menjadi pahala dan keberkahan bagi kita semua. Oke, Amin. teman-teman foodpreneur semua, sampai ketemu lagi di Biz Night Chit Chat berikutnya. Sampai ketemu lagi ya Kak kita di lain See kesempatan dan maju you. terus pebisnis kuliner Indonesia. Bye.